Halo, selamat datang di perjalanan epic kita kali ini. Nah, balik lagi di channel YouTube aku, di mana kita akan mengenal salah satu orang yang mungkin bisa dianggap biang kerok dari semua rumus matematika dan fisika yang bikin kamu bingung waktu zaman sekolah dulu ya. Yap, sesuai judulnya, kita akan membahas sosok sang jenius yang bikin apel jatuh jadi sangat terkenal. Siapa lagi kalau bukan Isaac Newton? Oke, jadi siapa sih Isaac Newton ini? Atau kita manggilnya Isaac Newton aja ya, yang ala-ala Indonesia, Isaac. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungan-perhitungan ribetnya, mari kita mulai dari hal-hal dasar dulu yang sederhana, kayak dia ini lahir di mana sih dan tanggal berapa. Jadi dia ini lahir tanggal 25 Desember 1642. Nah, tapi tunggu dulu, ini nggak seindah yang kalian bayangkan ya. Lahirnya tanggal 25 Desember, ini seperti hari Natal ya. Nah, Newton kecil ini lahir prematur dalam keadaan lemah dan juga orang-orang di sekitarnya bahkan nggak yakin kalau dia ini bakal bertahan hidup. Kalau saat itu udah ada sosial media, pasti Newton bakal trending dengan hashtag Newborn Miracle. Wow. Newton ini dilahirkan di Woolsthorpe Manor, sebuah desa kecil di Lincolnshire, Inggris. Dan ketika dia masih bayi, ayahnya yang juga bernama Isaac Newton, biar nggak bingung ya, kita sebut aja ayahnya Newton ya. Jadi karena namanya sama sih. Nah, ayahnya Newton ini meninggal 3 bulan sebelum Newton ini lahir. Wah, bisa dibilang Newton sudah mengalami drama hidup sejak awal banget. Nah, ibunya Newton itu namanya Hannah Ayscough, merawat Newton kecil sendirian setidaknya sampai dia menikah lagi dengan seorang pria bernama Barnabas Smith. Nah, disinilah kisah menarik. Ketika Newton masih kecil, ibunya lebih memilih tinggal bersama suaminya yang baru dan meninggalkan Newton sendirian untuk diasuh oleh neneknya. Ini drama keluarga banget ya. Nah, Newton tumbuh dengan sedikit, katakanlah, perasaan yang gak disayangi oleh ibunya. Ini mungkin salah satu alasan kenapa Newton jadi sangat fokus sama buku-bukunya. Kalau anak-anak lain sibuk main di luar, nah Newton ini berbeda. Dia lebih suka tenggelam di dalam pikirannya sendiri, mikirin hal-hal yang nanti akan bikin kita pusing di sekolah. Oke, mari kita lanjut ke masa remajanya Newton. Ketika Newton berusia sekitar 12 tahun, dia dikirim ke sekolah di King's School di Granton, sekitar 8 km dari rumahnya. Sekolah ini ternyata punya pengaruh besar terhadap hidup Newton. Bukan cuma soal pendidikan, tapi di sini dia juga mulai menunjukkan bakatnya dalam menciptakan masalah. Apa tuh? Katanya sih, Newton ini pernah bertengkar dengan temannya sampai bikin pertarungan fisik. Mungkin kalau sekarang dia udah viral di TikTok ya. Bayangin Newton viral gara-gara bertengkar. Padahal dia nantinya bakal jadi salah satu ilmuwan yang paling jenius di dunia. Jadi kayak lucu juga ya. Tapi jangan salah sangka, walaupun bandel, Newton sebenarnya sangat cerdas. Saat itu dia sering dianggap terlalu serius, dan fun fact-nya, Newton remaja dikenal dengan bakat unik dalam membuat berbagai alat mekanik sederhana. Ya, jadi dari kecil, Newton sudah menunjukkan minat besar dalam hal teknis, kayak bikin jam air dan model kincir angin kecil dari kayu. Jadi ini udah kayak anak-anak bikin eksperimen sains gitu ya. Tapi ini nih Newton, jadi pasti bakal lebih keren. Oke, setelah tamat sekolah, Newton kembali ke rumah dan surprise, ibunya ingin dia berhenti belajar dan mulai membantu mengurus pertanian keluarga. Bayangin ya, otak sehebat itu disuruh bercocok tanam. Tapi untungnya guru-gurunya Newton ini sadar kalau otaknya itu terlalu cemerlang buat ngurus kebun. Jadi mereka membujuk ibunya supaya Newton bisa lanjut kuliah. Dan akhirnya Newton pun diterima di Trinity College, Cambridge pada tahun 1661. Oke, disinilah kehidupan Newton benar-benar mulai bersinar. Di Cambridge, Newton tidak hanya belajar matematika dan juga fisika, tapi juga filsafat. Dia ini kayak otak yang haus ilmu banget. Kalau ada hal yang gak dia pahami, dia akan mencari jawabannya sampai nemu. Newton ini sangat terobsesi dengan pengetahuan, sampai-sampai dia seringkali menghabiskan malamnya cuma buat mikirin pertanyaan-pertanyaan besar di alam semesta. Ya, tipikal anak nerd ya, yang tiba-tiba mikirin, kenapa langit biru? Kenapa apel jatuh dari pohon? Kenapa bintang bersinar? Aduh, kenapa air mengalir? Kayak Sherina Munaf kali ya. Dan ngomong-ngomong soal apel jatuh, siapa sih yang nggak kenal cerita legendaris tentang Newton dan apel? Oke, cerita ini ada banyak versinya ya, tapi intinya adalah suatu hari Newton duduk di bawah pohon. Lalu dia lihat apel jatuh dan dia mulai berpikir, kenapa ya apel ini jatuh ke bawah?
nggak terbang ke atas? Dari pertanyaan yang kayaknya sederhana ini, Newton akhirnya menemukan hukum gravitasi atau setidaknya memulai ide itu. Oke, sebelum kita terjun ke teori-teorinya, kita akan balik lagi ke perkuliahan, dunia perkuliahannya Isaac Newton ini. Jadi, kita tadi sudah sampai di Cambridge-nya ya. Disitulah Newton mulai benar-benar mengasah otaknya. Tapi masa-masa kuliahnya ini nggak mulus-mulus banget loh. Kebayang nggak sih gimana jadinya kalau kamu lagi sibuk kuliah, tiba-tiba ada pandemi? Loh, ini kok kayak COVID ya? Tunggu dulu, ini kedengarannya kayak familiar ya. Jadi kita flashback gitu. Ya, ini di Cambridge sempat ditutup gara-gara wabah Great Plague yang melanda Inggris pada tahun 1665. Jadi kayak kita yang kena lockdown karena pandemi ya. Newton ini juga harus pulang kampung ke Woolsthorpe. Tapi Newton ini beda. Kalau kita mungkin pas lockdown sibuk nonton series, Netflix-an, rebahan, atau jadi master dalgona coffee. Nah, Newton ini pulang kampung malah sibuk menemukan gravitasi. Kebayang nggak? Ini momen paling penting dalam hidupnya dalam sejarah sains, dan semua terjadi pas Newton lagi nganggur di rumah. Kayak, aduh, menusuk hati banget ya, kayak beda banget ya dengan kita. Jadi ingat guys, kalau lagi di rumah aja, siapa tahu kalian juga bisa menemukan teori besar yang mengubah dunia. Jadi ya coba aja ya. Nah, cerita tentang apel jatuh ini memang selalu diceritakan sebagai inspirasi Newton menemukan gravitasi. Sebenarnya ide gravitasi itu nggak muncul dalam semalam. Newton punya rasa ingin tahu yang luar biasa, kayak anak kecil yang nggak berhenti tanya, kenapa ini, kenapa itu. Nah, waktu dia lihat apel jatuh, dia mulai mikir, kenapa benda-benda selalu jatuh ke bawah? Kenapa nggak ke samping atau ke atas? Sorry, keselak. Nah, inilah yang memicu untuk menggali lebih dalam soal gravitasi. Tapi sebelum kita ngomongin lebih jauh soal gravitasi, ada hal lain yang lebih penting yang Newton kerjakan juga di masa-masa lockdown ini. Jadi di waktu luangnya di Woolsthorpe, Newton ini ternyata juga mengembangkan sesuatu, yaitu mengembangkan sebuah teori yang bikin pusing kepala kalian saat ini. Apa coba? Jeng jeng jeng, yaitu kalkulus. Kalau kalian merasa pusing dengan pelajaran kalkulus waktu di sekolah, ucapkan terima kasih ke Newton. Walaupun kita masih pusing juga apa itu. Oke, Newton ini sebenarnya nggak sendirian dalam mengembangkan kalkulus. Ada ilmuwan lain bernama Gottfried Wilhelm Leibniz yang juga menemukan kalkulus secara independen. Dan ini bikin drama besar di dunia sains. Oke, Newton dan Leibniz jadi kayak rival berat ya, saling klaim siapa yang sebenarnya pertama kali menemukan kalkulus. Saking seriusnya, para pengikut Newton dan juga Leibniz ini sampai berdebat panas selama bertahun-tahun setelah keduanya meninggal. Kebayang nggak kalau sekarang Newton sama Leibniz ini punya Twitter? Pasti udah war nih di timeline. Yang pasti kita harus terima kenyataan bahwa dua orang jenius ini sama-sama berkontribusi besar dalam mengembangkan kalkulus meskipun cara mereka berbeda. Oke, kita balik lagi ke gravitasi. Newton bukan cuma mikirin kenapa apel jatuh. Dia mulai menyadari kalau gravitasi yang bikin apel jatuh itu juga berlaku di mana-mana, termasuk di bulan dan di seluruh alam semesta. Jadi bisa dibilang Newton ini kayak Sherlock Holmes ya, tapi yang dipecahkan bukan kasus kejahatan melainkan misteri alam semesta. Setelah masa-masa pandemi selesai, Newton kembali ke Cambridge dan melanjutkan studinya. Nah, disinilah dia mulai menyusun pemikirannya tentang gravitasi menjadi sesuatu yang lebih formal. Dia bahkan memformulasikan hukum gerak yang sekarang kita kenal sebagai hukum Newton. Oke, dengerin baik-baik ya, karena ini bakal sering keluar di pelajaran fisika. Hukum pertama, benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak kecuali ada gaya yang mempengaruhi. Oke, hukum kedua, percepatan suatu benda sebanding dengan gaya yang diterapkan padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Hukum ketiga, setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Nah, buat kalian yang dulu sempat pusing di kelas fisika, selamat, saya juga. Ini orang yang bisa kalian salahkan ya, si Isaac Newton ini yang menciptakan ini. Tapi serius, hukum-hukum ini adalah dasar dari mekanika klasik dan digunakan untuk menjelaskan hampir semua gerakan benda di alam semesta. Keren banget kan?
Nah, setelah Newton selesai menyusun teori gravitasi dan hukum-hukum geraknya, dia menerbitkan karya besarnya yaitu Philosophis Naturalis Principia Mathematica atau sering disingkat sebagai Principia. Ini buku yang luar biasa berpengaruh dan diakui sebagai salah satu karya terbesar dalam sejarah sains. Dalam buku ini, Newton menjelaskan hukum gerak planet yang akhirnya membuktikan teori heliocentrisme bahwa matahari adalah pusat tata surya. Galileo dan Copernicus mungkin senyum-senyum ya di alam baka waktu baca buku Newton ini. Tapi ada fakta lucu soal buku Principia ini. Waktu itu Newton hampir nggak bisa menerbitkan bukunya karena dia kekurangan duit, guys. Untungnya ada sahabat Newton yang sangat kaya dan berpengaruh, namanya Edmund Halley. Ya, dia adalah yang menemukan komet Halley. Halley ini kayak temen yang baik hati yang siap bayarin makan waktu kita lagi kere ya. Halley nggak cuma bantu danai untuk penerbitan Principia, tapi juga mendorong Newton buat menyelesaikan tulisannya. Karena Newton itu jujur aja ya, kadang suka menunda-nunda kerjaan. Ternyata ada sisi kayak kitanya juga ya. Oke, jadi Principia ini diterbitkan dan boom, Newton jadi selebriti ilmiah. Dia dihormati di seluruh Eropa dan karyanya mengubah cara orang memahami alam semesta. Bayangin aja, dari seorang anak yang dulu dianggap gak berguna di pertanian keluarganya, sekarang dia jadi salah satu otak paling brilian di dunia. Dan gak cuma itu, dia juga jadi profesor di Cambridge dan akhirnya menjabat sebagai Presiden Royal Society, komunitas ilmuwan paling bergengsi di Inggris. Cita-cita waktu kecil kita sih mungkin masih kalah ya sama pencapaiannya Newton ini. Oke, kita sudah sampai di titik di mana Isaac Newton menjadi sosok besar dalam dunia sains, terutama setelah penerbitan Principia. Tapi tunggu dulu, Newton ini bukan cuma seorang ahli fisika dan matematika loh. Dia juga terjun ke bidang optik yang mungkin terdengar sepele kalau dibandingkan gravitasi. Tapi percayalah, ini seru banget. Jadi Newton ini juga sangat tertarik dengan cahaya dan warna. Kayak seniman, tapi otaknya ilmuwan. Satu hal yang bikin dia penasaran adalah kenapa cahaya yang kita lihat berwarna putih bisa berubah jadi warna-warni kalau dilewatkan lewat prisma. Nah, disinilah Newton mulai mengeksperimenkan ide-ide gilanya. Jadi bayangin aja, Newton ambil kaca prisma, dia lewatin cahaya matahari, dan tada, cahaya putih pun terbelah jadi pelangi. Kalau kita lihat pelangi, biasanya kita takjub sama warnanya. Tapi Newton ini malah mikir, ada yang aneh nih di sini. Kenapa bisa begini ya? Dia mulai mikirin bahwa cahaya putih itu sebenarnya gabungan dari berbagai warna. Dan dari situlah Newton menemukan bahwa cahaya bisa dipisah jadi spektrum warna, alias warna pelangi yang kita kenal. Dan gak cuma berhenti di situ, Newton juga mengembangkan teori tentang partikel cahaya. Dia percaya kalau cahaya itu terbuat dari partikel-partikel kecil. Nah, ini nih kontroversial ya, karena banyak ilmuwan pada masa itu, termasuk orang-orang sekelas Christian Huygens, percaya kalau cahaya itu berbentuk gelombang. Jadilah Newton dan Huygens ini kayak punya debat ilmiah tentang apakah cahaya itu partikel atau gelombang. Seolah-olah ada kubu tim partikel dan juga tim gelombang. Lucunya, debat ini baru terselesaikan ratusan tahun kemudian ketika teori modern menyatakan kalau cahaya sebenarnya, dua-duanya. Cahaya bisa berperilaku seperti partikel dan juga seperti gelombang. Jadi pada akhirnya baik Newton maupun Huygens ini sama-sama ada benarnya. Oh iya, ada satu lagi eksperimen yang gak kalah ajaib. Newton ini sangat penasaran dengan bagaimana mata kita menerima cahaya. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia menusukkan jarum ke dalam matanya. Yap, gak salah dengar kamu. Bukan dalam arti harfiah ya, menusuk bola mata gitu. Tapi Newton memasukkan semacam jarum tipis di antara kelopak mata dan bola matanya. Semua demi eksperimen. Jadi ini tuh buat cari tahu gimana cahaya berinteraksi dengan mata kita. Aduh, nggak kebayang deh ya rasanya. Kalian jangan coba-coba ya, kita tuh beda sama Newton, beda kasta. Dan dari semua eksperimen gilanya ini, Newton menulis buku lain yang penting banget berjudul Optics. Kalau Principia lebih fokus ke matematika dan juga gravitasi, Optics ini jadi karya monumental Newton di bidang cahaya dan optik. Buku ini juga jadi referensi penting buat para ilmuwan dan seniman yang tertarik dengan cahaya dan warna.
Kayaknya Newton ini tipe orang yang nggak pernah puas ya, jadi selalu pengen tahu segalanya. Tapi tunggu, ada satu sisi lain dari Newton yang mungkin belum kalian tahu. Selain jadi ilmuwan, Newton ini juga punya minat yang nggak terduga. Dia tertarik banget sama alkimia dan juga teologi. Oke, jadi di luar semua kecerdasannya soal fisika dan matematika, Newton ini juga banyak menghabiskan waktunya untuk mempelajari alkimia, kayak peracikan ramuan ajaib gitu. Jadi bisa dibilang Newton ini kayak versi ilmuannya Harry Potter ya. Cuma bedanya dia nggak pakai tongkat sihir aja. Oke, Newton seringkali melakukan eksperimen-eksperimen aneh yang berhubungan dengan mengubah logam menjadi emas. Jadi kayak logam biasa itu bisa nggak sih jadi emas? Ini nih kayak mimpi klasik para alkemis pada zamannya. Kalau sekarang, mungkin Newton ini bakal dianggap agak eksentrik ya. Karena banyak waktunya dihabiskan buat hal-hal yang nggak terlalu ilmiah. Tapi buat Newton, sains dan alkimia itu nggak bisa dipisahkan. Dia percaya ada hubungan antara kekuatan alam dan misteri-misteri tersembunyi yang bisa dijelaskan melalui alkimia. Dan jangan lupa, Newton juga sangat tertarik dengan agama. Dia punya pandangan yang sangat unik soal Tuhan dan alam semesta. Newton sering menulis tentang nubuatan-nubuatan dalam kitab suci, dan dia bahkan mencoba menghitung kapan akhir zaman akan terjadi. Bayangin aja, orang yang nemuin hukum gravitasi juga mencoba memecahkan kode-kode tersembunyi dalam Alkitab. Jadi nggak heran sih orang zaman dulu suka bilang kalau Newton ini punya otak yang beda. Tapi meskipun Newton kayaknya terobsesi dengan hal-hal yang out of the box, dia tetap dihormati di dunia ilmiah. Bahkan dia sempat bekerja di Royal Mint, yang artinya dia ikut bertanggung jawab dalam urusan keuangan kerajaan Inggris. Newton yang terkenal suka bereksperimen dengan segala hal, sekarang malah jadi polisi mata uang. Dan kamu tahu nggak, Newton sebenarnya sangat tegas dan bahkan sedikit kejam dalam pekerjaannya di Royal Mint. Dia bertugas memberantas pemalsu uang dan dia benar-benar tanpa ampun terhadap mereka yang ketahuan. Kalau ada yang ketahuan memalsukan uang, mereka bakal dihukum berat. Newton jadi kayak detektif sejati yang berkeliling London buat memastikan nggak ada yang main-main dengan uang kerajaan. Oke, waktu terus berjalan dan Newton pun semakin tua. Di usia tuanya, dia jadi figur yang dihormati di mana-mana. Pada tahun 1705, Newton bahkan dianugerahi gelar bangsawan oleh Ratu Anne. Dan sejak saat itu, dia dikenal sebagai Sir Isaac Newton. Bayangin, dulu dia cuma anak kampung dari Woolsthorpe yang hampir berhenti sekolah buat jadi petani. Sekarang dia jadi Sir Isaac Newton, ilmuwan paling terkemuka di dunia. Newton menghabiskan sisa hidupnya dengan cukup tenang, meskipun dia nggak pernah berhenti memikirkan sains dan alam semesta. Bahkan di usia lanjut, Newton masih terobsesi dengan karya-karyanya. Satu hal yang menarik adalah dia nggak pernah menikah. Yap, Newton ini mungkin terlalu sibuk sama otaknya yang brilian sampai nggak sempat mikirin soal cinta dan pernikahan. Tapi siapa tahu mungkin dia punya cinta sejati dalam bentuk angka dan juga rumus ya. Newton akhirnya meninggal pada tahun 1727 di usia 84 tahun, dan ketika dia meninggal, dunia kehilangan salah satu otak terbesar yang pernah ada. Tapi warisannya hidup selamanya sampai sekarang. Hukum-hukum Newton masih menjadi dasar dari fisika klasik, dan karya-karyanya terus menginspirasi generasi-generasi ilmuwan setelahnya. Bahkan, Albert Einstein, sang jenius dari abad ke-20, mengakui bahwa dia bisa melangkah sejauh itu karena berdiri di atas bahu raksasa. Dan raksasa yang dia maksud adalah Newton. Jadi itu dia teman-teman kisah hidup seorang Isaac Newton yang dari lahir prematur di desa kecil sampai jadi salah satu tokoh paling penting dalam sejarah sains. Newton ini mungkin gak selalu sempurna, dia juga punya sisi yang eksentrik dan penuh misteri. Tapi satu hal yang pasti, dia mengubah cara kita melihat alam semesta. Dan sampai sekarang kita masih hidup di bawah bayangan karyanya. Oke, sekian cerita panjang kita hari ini. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa untuk like dan juga komen-komen aja ya. Dan aktifkan lonceng notifikasi, mungkin kalian tertarik sama channel YouTube aku. Siapa tahu nanti kalau ketemu apel yang jatuh pas lagi di taman dan tiba-tiba dapat ilham besar ya. Oke deh, see you.